Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penjualan hijab mingguan Ummul Ajijah. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Di sini kelompok saya mempunyai tabel berupa data jumlah penjualan hijab mingguan Ummul Ajijah selama bulan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021. Adapun datanya antara lain, minggu ke-1 jumlah terjualnya 8 pieces, minggu ke-2 3 pieces, minggu ke-3 5 pieces, minggu ke-4 10 pieces, minggu ke-5 4 pieces, minggu ke-6 2 pieces, minggu ke-7 7 pieces, minggu ke-8 8 pieces, minggu ke-9 3 pieces, minggu ke-10 8 pieces, minggu ke-11 6 pieces, minggu ke-12 5 pieces, minggu ke-13 3 pieces, minggu ke-14 9 pieces, minggu ke-15 2 pieces, minggu ke-16 3 pieces, minggu ke-17 10 pieces, minggu ke-18 5 pieces, minggu ke-19 6 pieces, minggu ke-20 2 pieces, minggu ke-21 5 pieces, minggu ke-22 5 pieces, minggu ke-23 6 pieces, minggu ke-25 4 pieces, minggu ke-26 5 pieces, minggu ke-27 9 pieces, minggu ke-28 3 pieces, minggu ke-29 5 pieces, minggu ke-30 4 pieces, dan minggu ke-31 7 pieces. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Data jumlah penjualan hijab mingguan Ummul Ajijah pada bulan Juli 2020 sampai dengan Januari 2021. Pada tabel tersebut terdapat minggu ke-1 sampai dengan 31, jumlah barang 8 sampai dengan 7, frekuensinya 8, 3, 10, 2, 4, dan 4. Adapun jumlah N adalah 31 dengan nilai tertinggi 10 dan nilai terendah 2. Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,322 log 31 sama dengan 5,9 dibulatkan menjadi 6. Untuk interval kelasnya sama dengan 10 diambil 2 dibagi 6 sama dengan 1,3. Untuk jumlah kerudung yang terjual 2 sampai 3,3 frekuensinya adalah 8, 3,4 sampai 4,7 frekuensinya 3, 4,8 sampai 6,1 frekuensinya 10, 6,2 sampai dengan 7,5 frekuensinya 2, 7,6 sampai dengan 8,9 frekuensinya 4, 9 sampai 10,3 frekuensinya 4, dengan total jumlah data adalah 31. Untuk distribusi frekuensinya, adapun intervalnya 2 sampai 3,3, jumlah frekuensinya 8, frekuensi relatifnya 25,8. Untuk interval 3,4 sampai dengan 4,7, jumlah frekuensinya 3, frekuensi relatifnya 9,6. Untuk interval 4,8 sampai dengan 6,1, jumlah frekuensinya 10, frekuensi relatifnya 32,2. Untuk interval 6,2 sampai 7,5, jumlah frekuensinya 2, untuk frekuensi relatifnya 6,4. Interval 7,6 sampai 8,9, jumlah frekuensinya 4, frekuensi relatifnya 12,9. Interval 9 sampai 10,3, jumlah frekuensinya 4 dan frekuensi relatifnya 12,9. Adapun cara pengerjaannya antara lain, semisal jumlah frekuensinya 8, berarti 8 dibagi 31 dikali 100%. Untuk frekuensi 3 dibagi 31 dikali 100%. Untuk frekuensi 10 bagi 31 dikali 100%.
Untuk frekuensi 2 dibagi 31 dikali 100%, untuk frekuensi 4 dibagi 31 dikali 100%, dan untuk frekuensi keempat 4 bagi 31 dikali 100%. Untuk nilai tengah kelasnya, interval 2 sampai 3,3, cara pengerjaannya itu 2 ditambah 3,3 dibagi 2, hasilnya 2,65. Berarti nilai tengah kelasnya itu 2,65. Untuk interval 3,4 sampai dengan 4,7, cara pengerjaannya 3,4 ditambah 4,7 dibagi 2 sama dengan 4,05. Berarti nilai tengahnya itu 4,05. Untuk interval 4,8 sampai dengan 6,1, cara pengerjaannya itu 4,8 ditambah 6,1 dibagi 2 sama dengan 5,45, berarti nilai tengahnya 5,45. Untuk frekuensi 6,2 sampai 7,5, yaitu cara pengerjaannya 6,2 ditambah 7,5 dibagi 2 sama dengan 6,85, berarti nilai tengah kelasnya itu 6,85. Untuk interval 7,6 sampai dengan 8,9, nilai tengah kelasnya itu 8,25. Cara pengerjaannya itu 7,6 ditambah 8,9 dibagi 2 sama dengan 8,25. Untuk interval 9 sampai 10,3, cara pengerjaannya itu 9 ditambah 10,3 dibagi 2 sama dengan 9,65, berarti nilai tengah kelasnya itu 9,65. Adapun nilai tepi kelasnya antara lain untuk interval 2,3, untuk interval 2 sampai dengan 3,3, jumlah frekuensinya 8, nilai tepi kelasnya itu 1,95. Untuk cara pengerjaannya 1,9 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,95. Berarti hasil nilai tepi kelasnya yaitu 1,95. Untuk interval 3,4 sampai dengan 4,7, nilai frekuensinya 3, cara pengerjaannya itu 3,3 ditambah 3,4 dibagi 2 sama dengan 3,35. Berarti nilai tepi kelasnya itu 3,35. Untuk frekuensi 4,8 sampai dengan 6,1, jumlah frekuensinya itu 10. Cara pengerjaannya itu 4,7 ditambah 4,8 dibagi 2 sama dengan 4,75. Berarti nilai tepi kelasnya 4,75. Untuk interval 6,2 sampai dengan 7,5, nilai frekuensinya itu 2. Berarti cara pengerjaannya 6,1 ditambah 6,2 dibagi 2, hasilnya 6,15. Berarti nilai tepi kelasnya itu 6,15. Untuk interval 7,6 sampai dengan 8,9, nilai frekuensinya itu 4. Cara pengerjaannya 7,5 ditambah 7,6 dibagi 2 sama dengan 7,55. Berarti nilai tepi kelasnya 7,55. Untuk nilai interval 9 sampai dengan 10,3, nilai frekuensinya itu 4. Untuk cara pengerjaannya 8 dibagi 8,9 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,95. Untuk nilai tepi kelasnya berarti 8,95. Adapun untuk nilai tepi kelas 10,35, cara pengerjaannya 10,3 ditambah 10,4 dibagi 2, yaitu hasilnya 10,35. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif satunya itu adalah interval 2 sampai dengan 3,3, frekuensinya itu 8, nilai tepi kelasnya itu 1,95, frekuensi kurang darinya berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti frekuensi kurang dari interval 2 sampai 3,3 yaitu 0. Sedangkan untuk frekuensi lebih darinya itu 31 diambil 8 sama dengan 23, berarti frekuensi lebih darinya itu 23. Untuk interval 3,4 sampai dengan 4,7, frekuensinya itu 3, nilai tepi kelasnya itu 3,35. Untuk frekuensi kurang darinya itu
0 ditambah 8 sama dengan 8. Berarti frekuensi kurang darinya itu 8. Sedangkan untuk frekuensi lebih darinya itu 23 diambil 3 sama dengan 20. Berarti frekuensi lebih darinya itu 20. Untuk interval 4,8 sampai dengan 6,1, frekuensinya itu 10, nilai tepi kelasnya itu 4,75. Untuk cara pengertiannya, 8 ditambah 3 sama dengan 11, berarti frekuensi kurang darinya itu 11. Sedangkan untuk frekuensi lebih darinya itu 20 diambil 10 sama dengan 10. Berarti frekuensi lebih darinya itu 10. Untuk interval 6,2 sampai dengan 7,5, nilai frekuensinya itu 2. Nilai tepi kelasnya itu 6,15. Cara pengerjaan frekuensi kurang darinya itu 11 ditambah 10 sama dengan 21. Berarti frekuensi kurang darinya itu 21. Adapun frekuensi lebih darinya itu 10 diambil 2 sama dengan 8. Berarti hasilnya itu 8. Interval 7,6 sampai dengan 8,9, nilai frekuensinya itu 4. Nilai tepi kelasnya itu 7,55. Adapun frekuensi kurang darinya yaitu 21 ditambah 2 yaitu 23. Berarti frekuensi kurang darinya itu 23. Sedangkan untuk frekuensi lebih darinya 8 diambil 4 sama dengan 4. Berarti frekuensi lebih darinya itu 4. Untuk interval 9 sampai 10,3, nilai frekuensinya itu 4. Nilai tepi kelasnya itu 8,95. Berarti frekuensi kurang darinya itu 23 ditambah 4 sama dengan 27. Berarti hasilnya 27. Frekuensi lebih darinya itu berarti 4 diambil 4 sama dengan 0. Berarti frekuensi lebih darinya itu 0. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif 2-nya itu antara lain untuk interval 2 sampai dengan 3,3, frekuensi kurang dari sama dengannya itu 0 ditambah 8 sama dengan 8. Untuk interval 3,4 sampai dengan 4,7, frekuensi kurang dari sama dengannya itu 8 ditambah 3 sama dengan 11. Untuk interval 4,8 sampai dengan 6,1, frekuensi kurang dari sama dengannya itu 11 ditambah 10 sama dengan 21. Untuk interval 6,2 sampai dengan 7,5, frekuensi kurang dari sama dengannya itu 21 ditambah 2 sama dengan 23. Untuk interval 7,6 sampai dengan 8,9, frekuensi kurang dari sama dengannya itu 23 ditambah 4 sama dengan 27. Sedangkan untuk interval 9 sampai 10,3, frekuensi kurang dari sama dengannya itu 27 ditambah 4 sama dengan 31. Adapun frekuensi lebih dari sama dengannya itu antara lain untuk interval 2 sampai dengan 3,3, frekuensi lebih dari sama dengannya itu 31 diambil 0 sama dengan 31. Untuk interval 3,4 sampai dengan 4,7, frekuensi lebih dari sama dengannya itu 31 diambil 8 sama dengan 23. Untuk interval 4,8 sampai dengan 6,1, frekuensi lebih darinya itu 23 diambil 3 sama dengan 20. Untuk interval 6,2 sampai dengan 7,5, frekuensi lebih dari sama dengannya itu 20 diambil 10 sama dengan 10. Untuk interval 7,6 sampai dengan 8,9, frekuensi lebih dari sama dengannya itu 10 diambil 2 sama dengan 8. Untuk interval 9 sampai dengan 10,3, frekuensi lebih dari sama dengannya itu 8 diambil 4 sama dengan 4. Untuk poligon frekuensinya bisa dilihat di gambar berikut. Untuk nilai tengah kelas 2,65, frekuensinya itu 8. Untuk nilai tengah kelas
frekuensinya 3. Untuk nilai tengah kelas 5,45 frekuensinya 10. Untuk 6,85 frekuensinya 2. Untuk 8,25 frekuensinya 4. Dan untuk 9,65 nilai frekuensinya itu 4. Untuk histogram frekuensinya bisa dilihat di gambar berikut. Untuk interval 2 sampai dengan 3,3 nilai frekuensinya 8. Untuk interval 3,4 sampai dengan 4,7 nilai frekuensinya 3. Untuk interval 4,8 sampai dengan 6,1 frekuensinya 10. Untuk 6,2 sampai dengan 7,5 nilai frekuensinya 2. Untuk interval 7,6 sampai dengan 8,9 frekuensinya 4. Untuk interval 9 sampai dengan 10,3 frekuensinya itu 4. Untuk kurva ogi frekuensi kurang dari bisa dilihat di gambar berikut. Untuk interval 2 sampai 3,3 nilai tepi kelasnya 1,95, frekuensi kurang darinya itu 0. Untuk interval 3,4 sampai 4,7 nilai tepi kelasnya 3,35, frekuensi kurang darinya itu 8. Untuk interval 4,8 sampai 6,1 nilai tepi kelasnya 4,75, frekuensi kurang darinya itu 11. Untuk interval 6,2 sampai 7,5 nilai tepi kelasnya 6,15, frekuensi kurang darinya 21. Untuk interval 7,6 sampai 8,9 nilai tepi kelasnya 7,55, frekuensi kurang darinya 23. Untuk interval 9 sampai 10,3 nilai tepi kelasnya 8,95, frekuensi kurang dari. Selanjutnya adalah rata-rata. Pada tabel tersebut terdapat kelas ke-1 sampai dengan 6 dengan interval 2 sampai 3,3, 3,4 sampai dengan 4,7, 4,8 sampai dengan 6,1, 6,2 sampai dengan 7,5, 7,6 sampai dengan 8,9 dan 9 sampai dengan 10,3 dengan nilai tengah kelas 2,65, 4,05, 5,45, 6,85, 8,25, dan 9,65 dengan jumlah frekuensi 8, 3, 10, 2, 4, dan 4. Untuk mencari FI dikali XI yaitu mengkalikan nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi. Yang pertama adalah 2,65 dikali 8 hasilnya 21,2, 4,05 dikali 3 hasilnya 12,15, 4,45 dikali 10 hasilnya 54,5, 6,85 dikali 2 hasilnya 13,7, 8,25 dikali 4 hasilnya 33, 9,65 dikali 4 hasilnya 38,6. Sigma FI dikali XI adalah 173,155,585,48387. Selanjutnya adalah median. Pada tabel tersebut terdapat interval 2 sampai 3,3, 3,4 sampai dengan 4,7, 4,8 sampai dengan 6,1, 6,2 sampai dengan 7,5, 7,6 sampai dengan 8,9, 9 sampai dengan 10,3 dengan frekuensi 8, 3, 10, 2, 4, dan 4 dengan frekuensi kumulatif 8, 11, 21, 23, 27, dan 31. Cara mencari letak median kelas yaitu sigma F dibagi 2 sama dengan 31 dibagi 2 sama dengan 15,5. Rumus median adalah TB ditambah dalam kurung N dibagi 2 dikurangi FK dibagi 2 dikali P. 4,3 dalam kurung 31 dibagi 2 dikurangi 11 dibagi 10 dikali 1,3. 4,3 dalam kurung 15,5 dikurangi 11 dibagi 10 dikali 1,3. 4,3 dalam kurung 4,5 dibagi 10 dikali 1,3.
4,3 ditambah 0,585 sama dengan 4,885. Jadi letak kelas median adalah 4,8 sampai 6,1 dengan frekuensi 10. Selanjutnya adalah mencari modus. Untuk mencari modus, rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah kurung buka D1 dibagi D1 ditambah D2 kurung tutup dikali I. D1 sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. D2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. D1 ditambah D2 sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15. L sama dengan 4,75, I sama dengan 1,3. MO sama dengan 4,75 ditambah kurung buka 7 dibagi 7 ditambah 8 kurung tutup dikali 1,3 sama dengan 4,75 ditambah 7 dibagi 15 dikali 1,3 sama dengan 4,75 ditambah 0,60 sama dengan 5,35. Jadi MO sama dengan 5,35. Jadi untuk mencari deviasi rata-rata itu MD sama dengan MD itu mutlak deviasi bisa dengan dua cara. Cara yang pertama itu MD sama dengan delta FI dikali X dikurangi X bar per N. Jadi 173,15 dibagi dengan N. N-nya itu 31. Jadi 173,15 dibagi 31 sama dengan 5,58483 atau dibulatkan menjadi 5,58. Atau juga bisa dengan cara yang kedua itu MD delta FI dikali X dikurangi XI. Nah, per N. Jadi MD sama dengan 58,83 per 31 yang hasilnya itu 1,89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sifak Mustafa ingin melanjutkan pembahasan tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama itu kita mengetahui range. Range itu jarak dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Sudah diketahui di pembahasan sebelumnya bahwa data dari penjualan hijab umum itu menunjukkan bahwa terdapat 6 kelas, yang dimana nilai paling rendahnya itu 2 dan nilai paling tingginya itu 10 dari jumlah frekuensinya. Nah, dari kelas yang ke-1 itu jaraknya itu 2 dari 2 ke 3,3, yang di kelas kedua dari 3,4 ke 4,7, kelas ketiga dari 4,8 ke 6,1, kelas kelima dari 7,6 ke 8,9, dan kelas terakhir ke-6 itu dari 9 ke 10,3. Berikutnya itu varians. Berikutnya adalah varians. Varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Langkah pertama itu kayak tadi, kita nilai tengah kelas, ada frekuensi, ada F kali X, ada X dikurangi X bar, dan seterusnya. Nilai tengah kelas sudah diketahui yaitu 2,65 di kelas yang pertama. Kelas kedua itu nilai tengahnya 4,05, kelas ketiga 5,45, dan kelas keempat 6,85 sampai akhir. Untuk mencari F kali X itu F dikali X, frekuensi dikali nilai tengah kelas. Jadi 21,2 itu hasil dari 8 dikali 2,65. Hasilnya 21,2. 12,15 itu 3 dikali 4,05. Dan sampai seterusnya. Nah, untuk mencari X dikurangi X bar, X di sini kayak tadi nilai tengah kelas, sedangkan X bar itu nilai rata-rata dari nilai tengah kelas, dari semua nilai kelas, nilai tengah kelas. Jadi min 2,93 itu dari nilai tengah kelas dikurangi rata-rata dari total jumlah nilai tengah kelas, hasilnya min 2,93. Yang berikutnya min 1,53, berikutnya min 0,13, berikutnya 1,27, 2,67,
4,07. Nah, 8,58, 2,34 dan sampai ke bawah sampai akhir itu hasil dari X dikurangi X bar kuadrat. Jadi kayak tadi, min 2,93 dikuadratkan menjadi 8,58. Min 1,53 dikuadratkan menjadi 2,34. Min 0,13 dikuadratkan menjadi 0,0169 sampai akhir. Setelah itu yang hasil kuadrat dikalikan dengan F menjadi hasilnya 68,64. Dari 8,58 dikali F, dikali frekuensi tersebut pada kelas tersebut. Jadi 8,58 dikali 8 sama dengan 68,64. 2,34 dikali 3 sama dengan 7,02 dan sampai seterusnya. Nah, jumlah dari F dikali X dikurangi X bar pangkat 2 itu 173,76. Nah, untuk mencari variansinya itu rumusnya S pangkat 2 sama dengan delta F dikali X dikurangi X bar pangkat 2 per N dikurangi 1. N sudah diketahui, itu jumlah kelasnya itu ada 31. Jadi 173,76 per 31 dikurangi 1 hasilnya itu 5,79. Jadi variansnya itu 5,79. Adapun untuk mencari standar deviasi itu rumusnya S sama dengan S pangkat 2 kuadrat. Itu. Jadi 5,79 kuadrat akar kuadrat sama dengan 2,40. Berikutnya itu deviasi rata-rata. Sudah diketahui bahwa sebelumnya jumlah N atau jumlah kelas itu 31 dengan nilai tertinggi 10 dan nilai terendah 2. Kemudian jumlah kelas itu ada 6. Kemudian interval kelas atau jarak kelas 1 dengan kelas yang berikutnya itu 1,3. Lanjut, interval yang kelas pertama itu dari 2 ke 3,3, kelas kedua dari 3,4 sampai 4,7, kelas yang ketiga 4,8 sampai 6,1, yang kelas berikutnya 6,2 sampai ke 7,5 dan seterusnya. Nah, adapun nilai tengah kelasnya, nilai tengah kelas itu hasil dari nilai teratas ditambah nilai terendah dibagi 2. Jadi interval yang pertama atau kelas yang pertama nilai tengah kelasnya itu 2,65, nilai tengah kelas dari kelas kedua itu 4,05, kelas yang ketiga nilai tengah kelasnya itu 5,45, kelas keempat nilai tengah kelasnya yaitu 6,85, kelas kelima nilai tengah kelasnya itu 8,25, kelas keenam atau yang terakhir itu nilai tengah kelasnya 9,65. Nah, berikutnya itu ada FI atau frekuensi. Frekuensi sebelumnya sudah diketahui bahwa frekuensi kelas yang pertama itu 8, kelas yang kedua itu 3, kelas yang ketiga itu 10, kelas yang keempat itu 2, kelas kelima dan kelas keenam itu sama nilai frekuensinya 4. Nah, berikutnya itu ada F dikali I atau frekuensi dikali nilai tengah kelas. Jadi 8 dikali 2,65 hasilnya 21,2, 3 dikali 4,05 hasilnya 12,15, 10 dikali 5,45 hasilnya 54,5, 2 dikali 6,85 hasilnya 13,7 dan sampai akhir. Nah, setelah terdapat hasil atau ada hasil dari F kali I semuanya dari 6 kelas tersebut, kita deltakan. Jadi delta FI dikali I sama dengan 173,15. Itu jumlah dari F kali I dan dirata-ratakan atau dideltakan dibagi dengan N. Jadi delta FI dikali I bagi N. N-nya itu sudah diketahui 31. Jadi 173,15 dibagi 31 jumlahnya 5,58. Nah, berikutnya itu ada X dikurangi X bar dan dimutlakkan. Itu X itu nilai tengah kelas, sedangkan X bar itu 5,58 tadi. Jadi 2,65 dikurangi 5,58 dan dimutlakkan itu menjadi 2,93.
Kemudian yang kelas kedua 1,53, yang kelas ketiga 0,13, yang kelas keempat 1,27, yang kelas ketiga 2,67, yang kelas 6 itu 4,07. Berikutnya, setelah X dikurangi X bar selesai, terdapat hasil, tinggal dikalikan dengan F dengan frekuensi. Jadi 2,93 dikali 8, hasilnya itu 23,44. Dan sampai seterusnya, sampai akhir. Nah, setelah akhir maka dijumlahkan semua total dari F dikali X dikurangi X bar dan dimutlakan itu 58,83. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai indeks musiman dengan menggunakan metode rata-rata. Di sini langsung ada rumusnya. Rumus indeks musiman itu nilai minggu ini per nilai rata-rata dikali 100. Di minggu pertama ini ada penjualannya 8, berarti 8 per 5,2 dikali 100, berarti indeks musimannya itu 153,8. Lalu di minggu kedua penjualannya 3, berarti 3 per 5,2 dikali 100 hasilnya 57,6. Terus minggu ketiga penjualannya itu 5, berarti 5 per 5,2 dikali 100 hasilnya 96,3. Sampai dengan minggu ke-15 itu ada penjualannya 2, berarti 2 per 5,2 dikali 100, berarti indeks musimannya itu 38,4. Berdasarkan perhitungan dengan metode rata-rata sederhana, indeks musim rendah pada minggu kedua, minggu ke-6, minggu ke-8, dan minggu ke-15. Sedangkan indeks tinggi pada minggu ke-1, minggu ke-4, dan minggu ke-9. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan metode yang terbaik. Dalam menentukan metode terbaik, terbagi menjadi yang pertama itu ada metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode kuadratis, dan metode eksponensial. Yang pertama ada metode semi rata-rata. Di sini Y-nya dari 8 sampai dengan 7, X-nya min 15 sampai dengan 15. Y aksen di sini ada 38,99 sampai dengan 809,85. Y dikurangi Y aksen berarti 8 dikurangi 38,99, hasilnya minus 30,99. Lalu 3 dikurangi 39,99, hasilnya minus 36,99, sampai dengan 7 dikurangi 809,85, hasilnya minus 802,85. Sedangkan tabel yang di sampingnya tinggal dijumlahkan atau dikuadratkan. Berarti yang pertama itu ada minus 30,99 dikuadratkan hasilnya 960,38. Lalu minus 36,99 dikuadratkan hasilnya 1368,26. Hingga di akhir ada minus 802,85 dikuadratkan hasilnya 644,56. Maka jumlahnya yaitu 27,976,78. Lalu sekarang ada metode kuadrat terkecil. Di sini ada minggu ke-1 sampai dengan ke-31. Jumlah pelanggan 8 sampai dengan 7. Kemudian X di sini minus 15 sampai dengan 15. Lalu di sini ada Y aksen.
Y aksen di sini dari 5,28 sampai dengan 5,67. Kemudian tabel yang di samping cara menghitungnya berarti dikuadratkan. Yang pertama ada 5,28 dikuadratkan, maka hasilnya yaitu 27,87. Kemudian minus 8,5 dikuadratkan, hasilnya 72,25. Sampai dengan terakhir di situ ada 5,67 dikuadratkan menjadi 32,99. Maka jumlahnya 745,4522. Untuk selanjutnya ada metode kuadratis. Di sini ada Y dari 8 sampai dengan 7, lalu X dari minus 15 sampai dengan 15, kemudian ada Y aksen dari minus 142,81 sampai dengan 279,13. Kemudian di sini ada Y dikurangi Y aksen, berarti 8 dikurangi minus 142,81 yaitu hasilnya 134,81. Lalu 3 dikurangi 0,25 hasilnya yaitu 2,75. Sampai yang di akhir itu ada 7 dikurangi 279,13 hasilnya minus 297,25. Kemudian untuk tabel yang di samping itu kita kuadratkan, berarti minus 134,81 hasilnya 18,173. Lalu 2,75 dikuadratkan hasilnya 7,5. Dan yang paling terakhir itu ada minus 297,25 dikuadratkan hasilnya 82,5. Maka jumlahnya yaitu 1,129,99. Baik, untuk selanjutnya di sini metode semi rata-rata berarti 27,976,778. Lalu metode kuadrat terkecil itu 745,4522. Metode kuadratis berarti 1,129,94. Terus metode eksponensial yaitu 824,65. Pada metode tersebut yang paling sesuai adalah metode eksponensial karena memiliki sigma. Y aksen minggu dasar 9 sama dengan 1,50 ditambah 0,25. Y aksen minggu dasar ke-24 sama dengan 5,58 ditambah 0,27. Kemudian B sama dengan 5,58 dikurangi 1,50 per 24 dikurangi 9, maka di situ ada hasilnya 4,80 per 15. Lalu B sama dengan 0,025. Peramalannya di sini jumlah terjual pada minggu 32 menggunakan persamaan dengan minggu dasar 9. Berarti X di sini sama dengan 23. Maka Y aksen sama dengan 1,50 ditambah 0,25X. Y aksen sama dengan 1,50 ditambah 0,25 dikali 23. Y aksen sama dengan 1,50 ditambah 5,75. Y aksen di sini berarti sama dengan 7,25. Jadi diperkirakan saat sebelum minggu ke-32 jumlah hijab terjual minggu ke-32 sebanyak 7,25 pieces, atau saya bulatkan menjadi 7 pieces. Di sini ada jumlah terjual pada minggu ke-32 menggunakan persamaan dengan minggu ke-24, berarti X sama dengan 8. Y aksen sama dengan 5,58 ditambah 0,25. Lalu Y aksen sama dengan 5,58 ditambah 0,25. Y aksen sama dengan 5,58
ditambah 2. Y aksen sama dengan 5,60. Jadi diperkirakan pada saat sebelum minggu ke-32 jumlah hijab terjual minggu ke-32 sebanyak 5,60 pieces, atau saya bulatkan menjadi 6 pieces. Tujuannya A. Mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data penjualan mingguan dari bulan Juli 2020 sampai Januari 2021 milik Umul. Yang B. Meramalkan minggu ke-32 dari hasil penjualan mingguan milik Umul. Yang C. Mengetahui indeks musim pada periode Juli 2020 sampai Januari 2021. Kesimpulannya adalah A. Metode yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata. B. Persamaan tren, yaitu Y sama dengan 5,48 ditambah min 0,01. Yang C adalah indeks musim terendah berdasarkan perhitungan dengan metode rata-rata sederhana pada minggu ke-2, ke-6, ke-9, dan ke-15. Indeks musim tertinggi berdasarkan perhitungan adalah pada minggu ke-1, ke-4, Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.